Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sesi yang sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal limit fungsi aljabar dengan cara substitusi maupun pemfaktoran. Nah, untuk sesi kali ini masih tentang limit fungsi aljabar. Saya akan mengulang kembali dengan cara pemfaktoran, namun dengan beberapa variasi soal. Baiklah, langsung saja untuk nomor 1. Kita masuk nomor 1 ya. Hitunglah nilai limit berikut. Jadi diketahui limit X mendekati 3, X kuadrat dikurangi 9, X min 3. Berapa hasilnya? Penyelesaian. Ingat, kita cek dulu bagaimana hasilnya. Dengan cara pemfaktoran ini bisa kita lakukan apabila hasil substitusinya itu adalah 0/0. Ya. 3 pangkat 2, 9. Kurang 9, 0. 0 dibagi 0. Berarti 0/0, sehingga kita gunakan cara pemfaktoran. Oke, lanjut. Limit X mendekati 3. Penyebutnya X min 3. Sementara yang atas harus kita faktorkan. Ingat, cara yang sederhana. Di sini penyebut, antara penyebut dan pembilang pasti ada yang sama. Nah, tinggal kita cari pasangannya. Soal di sini X kuadrat, padahal kita sudah punya X, sehingga kita tinggal mencari pasangannya supaya menjadi X kuadrat, sehingga di sini adalah X. Demikian pula negatif 9, kita sudah punya negatif 3. Berapa perkaliannya agar hasilnya negatif 9? Negatif 3 dikali positif 3. Nah, demikian faktornya. Lalu antara pembilang dan penyebut ini ada yang sama, sehingga saling membagi, hasilnya 1. Lalu kita sederhanakan. Limit X mendekati 3, fungsinya menjadi X plus 3. Lalu kita substitusi nilai X ini dengan 3, sehingga 3 ditambah 3 sama dengan 6. Mudah kan? Oke. Kita coba soal yang jenis kedua. Limit X mendekati 1, di mana fungsinya X kuadrat ditambah 9X kurangi 10 dibagi X kurangi 1. Berapa hasilnya? Penyelesaian. Kita cek apakah menghasilkan 0/0. 1 kuadrat ditambah 9, 10 dikurangi 10, 0, 0/0. Oke, berarti kita lanjut. Limit X mendekati 1, penyebutnya X negatif 1. Sementara pembilangnya pasti ada yang X kurang 1. Tinggal kita cari pasangannya, X kuadrat. Oh, berarti di sini X kali X kuadrat. Di sini negatif 10. Oh, berarti ini sudah punya negatif 1. Kalau dikalikan menghasilkan negatif 10, berarti kan plus 10. Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut. Ini sama, saling membagi. Hasilnya 1. Sehingga limit X mendekati 1 untuk fungsi X plus 10. Ya. Lalu kita substitusi, sehingga X-nya kita ganti angka 1, 1 plus 10, hasilnya 11. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut pada
soal yang model ketiga. Nomor 3, hitunglah nilai limit dari limit X mendekati negatif 1 ya, untuk fungsi X plus 1 dibagi 2X kuadrat ditambah X kurangi 1. Penyelesaian, kita cek apakah hasilnya 0 per 0, negatif 1 ditambah 1, 0. Lalu 2 kali, ingat jangan lupa negatif 1 pangkat 2. Berarti kan negatif 1 kali negatif 1, berarti positif 1. Sehingga 2 kali 1, 2 ditambah min 1, berarti kan 2 kurangi 1, 1 kurangi 1, 0. 0 per 0. Sehingga kita lanjut, limit X mendekati negatif 1. Yang atas tetap, yang bawah yang harus kita faktorkan karena ini merupakan persamaan kuadrat. Dan pasti ada yang sama di sini, X plus 1. Kita tulis dulu saja X plus 1. Tinggal kita cari pasangannya. Ingat, di sini ada 2X kuadrat. Maka karena sudah ada X, maka supaya 2X kuadrat berapa di sini? Berarti kan 2X. Paham ya? Sementara di sini negatif 1. Padahal kita sudah punya positif 1. Berarti positif 1 kali berapa supaya negatif 1? Berarti kan negatif 1. Lalu? Nah, ini ada faktor yang sudah sama. Berarti kan saling menghilangkan. Ya, itu artinya sama dengan 1. Karena sama. Sehingga limit E mendekati negatif 1, ingat, di atas itu 1. 1 per 2X dikurangi 1. Lalu, hati-hati di sini ya. Lalu kita substitusikan 1 per 2 kali negatif 1 kurangi 1. Hati-hati di sini. Kalikan dulu, berarti 1 per negatif 2 negatif 1. Sehingga berapa? 1 dibagi per min 3, atau negatifnya kita letakkan di tengah. Negatif 1 per 3. Halo, bisa kan diikuti? Oke, sekarang kita masuk contoh soal keempat. Limit X mendekati negatif 3 untuk fungsi X kuadrat dikurangi X kurangi 12 dibagi X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Berapa hasilnya? Kita cek apakah hasilnya 0 per 0? Ya, 0 per 0. Sehingga kita bisa lanjut, limit X mendekati negatif 3. Nah, antara pembilang penyebut semuanya merupakan persamaan kuadrat. Sehingga harus kita faktorkan. Di sini X, di sini X, karena harus menghasilkan X kuadrat, yang penyebutnya juga sama. Nah, kita cari faktor dari penyebut dulu. X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Ingat, jika dikali positif 15, jika ditambah hasilnya positif 8. Berapakah bilangan-bilangan itu? Berarti kan positif 5 dengan positif 3. Positif 5 kali positif 3 itu 15. Kalau ditambahkan plus 8, berarti angka-angka inilah yang harus kita masukkan ke faktornya di sini. Plus 5 plus 3. Nah, berapa untuk yang faktor pembilangnya?
Ingat, karena di sini negatif 12, berarti faktornya kan kalau enggak min 4 kali 3, 4 kali min 3, 6 kali min 2, min 6 kali 2. Yang jelas mana yang ada yang sama dengan penyebutnya? Oh, ini ada yang sama. Saya ganti di sini. Ada yang sama, ada angka 3-nya. 3 kali berapa supaya min 12? Kali min negatif 4. Nah, karena syaratnya itu harus ada yang sama, sehingga nanti harus bisa saling membagi. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan limit X mendekati negatif 3, X kurangi 4, X tambah 5. Kita substitusi X-nya dengan negatif 3. Berarti negatif 3 kurangi 4, negatif 3 ditambah 5. Berapakah itu? Negatif 7 dibagi berapa yuk? 2. Atau negatifnya kita letakkan di tengah. Nah, demikian jawabannya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk latihan, silahkan kalian coba soal berikut dengan cara yang sama seperti saya ajarkan tadi. Latihan soal. Hitung nilai limit berikut. 1. Limit X mendekati 2 untuk sebuah fungsi 2x kuadrat dikurangi 3x kurangi 2 per x kurangi 2. Berapa hasilnya? Nomor 2, limit X mendekati negatif 1 untuk X ditambah 1 dibagi X kuadrat dikurangi 2x kurangi 3 sama dengan nomor 3, limit X mendekati negatif 2 untuk fungsi X kuadrat dikurangi X kurangi 6 dibagi X kuadrat ditambah X kurangi 2. Silahkan kalian coba. Dan demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.